I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernono Anggraini, NIM 21010032. Saya berasal dari kelas akuntansi 4A1. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis yang dihimpun oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, sarjana ekonomi Magister Sains. Baiklah, berikut adalah video dari saya. Pada soal yang pertama, yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasi? Sebelum itu, kita cari tahu dulu makna pendekatan. Pendekatan adalah suatu proses, perbuatan dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan terhadap sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens, baik pendengar atau pembaca, merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung. Soal yang kedua yaitu bagaimana etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam suatu perusahaan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja, dan merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Adapun etika bisnis yang berlaku dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Penggunaan bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang formal, merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, yaitu memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan baik, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima, baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu antusias. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengar dengan sesama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Yang keempat yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai salah satu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus sangat berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara kita atau sebaliknya. Pada soal yang ketiga yaitu, apa sih hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan guna dapat mengukur aktivitas suatu bisnis. Lalu, apa hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Komunikasi yang bisnis yang baik akan menciptakan sarana komunikasi yang baik pula. Kita dapat dengan mudah melakukan negosiasi bisnis, melobi bisnis, meyakinkan lawan bicara kita dengan tujuan bisnis sehingga dapat dengan mudah tercapainya suatu tujuan bisnis yang akan kita capai. Contohnya, ketika kita ingin mencari pemasok dan menawarkan harga dengan komunikasi bisnis yang baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan tujuan tersebut, yakni mendapatkan pemasok dengan harga yang termurah. Lain halnya, jika kita tidak memiliki komunikasi yang bisnis yang baik dengan lawan bicara kita, maka kita akan lebih sulit untuk menawar, menegosiasi, ataupun melobi lawan bicara kita, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya suatu tujuan bisnis.
Adapun dalam dunia akuntansi, komunikasi bisnis sangat penting karena dengan adanya komunikasi bisnis yang baik, maka kita akan mewujudkan ruang kerja yang hidup serta akan dengan mudah bagi kita untuk mencapai suatu tujuan akuntansi dalam mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Yang pertama, terciptanya ruang kerja yang hidup. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat dengan mudah menghidupkan suasana kerja, menjalin komunikasi yang baik antara rekan kerja atau serta dengan atasan. Yang kedua, memudahkan dalam mengumpulkan suatu data informasi akuntansi. Modal seorang akuntan dalam mengumpulkan suatu data adalah dengan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka seorang akuntan akan sulit untuk mengumpulkan informasi akuntansi guna mencapai suatu tujuan kerja yang harus dilaksanakan. Dalam komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, maka akan dengan mudah bagi seorang akuntan dalam mengumpulkan informasi akuntansi yang sangat dibutuhkan. Baiklah, sekian video tugas dari saya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, telah meluangkan waktunya untuk menonton video tugas dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.